Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal ya kendaraan baru itu memang lebih rewel ya. Harusnya ya orang itu merubah merubah gaya berkendara, merubah gaya beli motornya. Terus ya dipikir-pikir lagi lah. Fokusnya beli motor, tujuan beli motor itu apa? Jadi orang beli motor itu kan tujuannya macam-macam. Ada yang karena pingin beli aja, karena tertarik model. Ada yang ya harus beli untuk menunjukkan status. Ada yang ya sebenarnya beli itu karena kebutuhan. Dan ya kalau menurut sekarang ini nggak bisa ya orang itu berharap oh saya beli motor karena kebutuhan, terus saya beli motor baru karena pasti masalahnya lebih sedikit, terus bisa sekalian untuk status. Ya sayangnya nggak bisa begitu ya. Kalau beli motor betul-betul untuk ya dipakai, beli motor baru ya yang manapun lah ya, seringkali nggak bisa jadi andalan. Harus benar-benar ngerti apa sih kelemahan motor baru itu ya. Motor-motor yang keluaran sekarang, karena kalau nggak gitu ya nggak akan awet motornya. Yang dulunya pakai motor mungkin trouble-nya cuma ya setahun 2 kali lah. Begitu dapat motor baru tiap bulan rewel aja ada gredek yang harus dibenahi tiap bulan, ada servis injektor yang harus rutin, servis CVT yang harus rutin, padahal dulu nggak butuh ya nggak popo. Sekarang ini kalau punya motor ya, motor baru harus benar-benar paham ya apa sih kelemahannya, apa sih yang harus dilakukan biar ya motor itu jadi awet. Dan kadang untuk bisa awet ini nggak cuma mengandalkan keadaan orinya, keadaan aslinya. Kadang harus butuh ya perubahan-perubahan. Di sini penulis nggak bahas perubahannya apa aja, tapi ya yang jelas kalau pingin awet ya oli ya, minim jangan pakai oli dealer. Orang itu juga sering tujuan beli motor yang baru terus memilih merek tertentu adalah karena harga jualnya bagus gitu ya. Tapi ini ya jelas bukan niatan yang murni ya, karena ya kalau beli motor baru bagaimanapun juga harga akan ngedrop, bahkan termasuk merek Honda sekalipun. Kalau ingin beli motor dengan harga yang stabil, ya beli motor bekas lah, harganya stabil. Kita beli 8 juta, dijual lagi bisa aja 7,5 atau 7. Tentu makin baru motor bekasnya, makin banyak juga penurunannya. Karena ya misal kita cari yang over kredit, beli harga 24, dijual bisa saja turunnya sudah 20. Nah kalau benar-benar ngitung rupiah ya beli yang bekas. Walau secara persentase penurunannya mungkin sama, tapi kan ya kelihatan mata antara turun 4 juta dengan turun cuma 1 juta gitu. Persentase ini mungkin sama. Beli 8 turunnya jadi 7 lah wis, anggap aja. Dibanding dengan beli 24 jualnya 20. Persentasenya mungkin mirip-mirip.
tapi ya rupiahnya beda kan. Belum lagi kalau beli baru itu pakai nyicil, ada bunga di situ. Bu mana lah beli bekasnya juga nyicil ya, sejak mana. Tapi biasanya orang beli bekas itu kebanyakan cash. Ya walau sekarang banyak juga yang kredit ya. Yang bikin orang takut beli bekas itu kan biasanya karena takut nanti banyak penyakitnya, banyak PR. Ya sebenarnya sama sih. Beli baru pun kalau kita nggak tahu apa-apa tentang produk itu, ya bakal banyak habisnya. Nggak tahu apa-apa, terus kemudian ada masalah, terus kita jadi disuruh tiap bulan atau tiap 2 minggu sekali servis yang biayanya sekali servis bisa 200-300 ribu, kan jadi jatuhnya mahal juga dibanding dengan misalnya kita beli bekas yang ya kita butuh memperbaiki, mungkin biayanya 600 ribu, 700 ribu gitu. Kalau menurut penulis saya lebih menguntungkan beli bekas ya, karena beli bekas itu gak ono yang mewajibkan servis rutin. Oh servis CVT berkala, oh servis injektor berkala. Kalau beli bekas ya wis apa ono wis, nggak ada lagi rekomendasi aneh-aneh. Beli bekas juga nggak ada yang nyuruh, oh ini motor bekas olinya harus yang paling encer 0W20, gak ono sing ngomong. Motor bekas pakai oli kental itu masih masih dianggap normal gitu ya. Kalau misalnya takut ya dalaman mesin banyak diganti, ya baiknya jangan beli Honda lah. Kalau memang tidak tahu caranya membedakan mesin yang sudah dibongkar atau belum, mesin yang masih utuh atau belum, ya jangan beli Honda lah. Karena kan ya banyak cerita bahwa partnya Honda itu sering sulit, sering nggak bisa dicari. Jadi kalau motor Honda pernah turun mesin atau pernah ganti part, ya seringnya palsu dalamannya. Karena apa? Ya karena nyari bekasnya, nyari part orinya sulit atau banyak palsunya. Nah kasus ini nggak kita dengar ya kalau untuk motor Suzuki atau motor Yamaha, Kawasaki juga tentunya ya. Jadi kalau beli motor Yamaha, ganti part Yamaha masih cukup banyak dan harganya juga ya nggak termasuk mahal lah ya. Jadi motor bekas yang sudah pernah turun mesin, kalau motornya motor Yamaha, kemungkinan masih aman. Sementara itu, ya memang sih kalau dapat motor Honda yang lama, biasanya bisa masih sip ya. Ada yang oke, ya contohnya motor penulis lah, guys. Tahun 2014 kalau nggak salah. Honda Beat. Mesin sih oke, motor lama padahal. Tapi kilometer nggak bisa dibilang tinggi juga ya. Masih cuma 50.000 karena pemakaian dekat-dekat. Ya yang namanya motor bekas memang ya nggak semuanya kilometernya tinggi kan. Nah, cuma kalau memang misal pernah pakai oli jelek, pernah olinya habis gitu, mau nggak mau kan ganti part. Karena ya misalnya ngebul, misalnya kompresi bocor, kan biasanya ganti part. Nah kalau ganti part ini biasanya nggak dapat komponen yang kualitasnya sama. Bahkan juga penulis pernah dengar bahwa part bawaan motor itu kualitasnya lebih tinggi daripada part beli ya. Walau itu Astra. Jadi kalau dari cerita yang penulis dengar, ada yang part AHM itu
kalau kita beli kualitasnya beda daripada part AHM yang bawaannya motor. Entah bener entah enggak ya, tapi ya bisa aja bener ya, karena yang dari pabrikan yang sama itu kan mengeluarkan 3 jenis merek toh ya. Ada merek AHM, ada merek Federal, ada merek si jenis mana apa? Aspira. AHM itu jadi produk yang paling murah ya. Ya nggak bisa juga sih. AHM itu adalah produk yang dipergunakan untuk cari untungnya. Beda dengan misalnya Federal atau Aspira. Karena kadang kalau kita beli produk Federal atau Aspira bisa lebih murah, padahal kualitasnya lebih tinggi. Kalau ada juga sih bengkel yang ya karena tuntutan konsumen, kalau sediakan partnya ori AHM, bukan yang Federal, bukan yang Aspira. Kalau mungkin dia tahu Aspira dan Federal itu lebih bagus. Dan itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada ya pakai part KW. Kalau udah part KW ya wis. Ya mungkin karena apa, perbedaan antara mesin yang pernah ganti part dengan yang enggak ini. Ya mungkin karena perbedaan dari mesin Honda yang pernah ganti part dengan yang belum ini. Sampai ada bro ya yang katanya sampai beli motor bekas kembali 3 kali karena nyari yang belum pernah dibelah mesinnya. Mantep guys, sampai 3 kali loh dibelani. Karena memang kalau sudah turun mesin ya biasanya ya bisa ada malpraktek, ada part yang ya toleransinya makin rendah gitu ya, yang ujung-ujungnya jadi sering servis lagi. Beli motor bekas 10.000 ada servis lagi. Ya sebenarnya kalau beli motor baru juga, kalau nggak tahu ya apa ciri dari motor itu, bisa aja 10.000 jadi butuh penanganan lagi. Jadi yo karena beda nih ya antara beli motor bekas dan motor baru. Beli motor bekas belum 10.000 ada masalah, beli motor baru belum 10.000 ada masalah. Tapi ya memang sih orang ada yang beli motor baru karena yuk tertarik model. Kalau sudah tertarik model atau yang untuk status ya kayak apa-apa ya beli aja. Tapi ya harus harus paham ya bahwa yang namanya motor itu ada kelemahan nih, dan kelemahan ini jarang sekali diomongkan. Jadi ya kalau mau cari, pergi ke grupnya itu, jangan pernah jadi pelopor ya. Jangan pernah jadi yang pertama beli motor itu, nunggu orang lain. Ya penulis pernah jadi ingat ya, ada kasus di mana Honda Stylo itu ya, bagian dashboardnya itu bisa mecungul, nggak bisa rapet gitu. Ya mungkin memang itu bukan sesuatu yang besar gitu, tapi ya sampai ada yang stres gara-gara hal itu. Karena memang tujuannya ya mungkin orangnya pengen status, tapi kalau misalnya tahu motornya motor status kok ono masalah kok gini ya, masalah kualitas, drop mentalnya. Ya udahlah, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.